Shalom. Kita hendak dibawa dari manusia duniawi menjadi manusia sorgawi. Itulah rencana Allah yang mulia. Ya, dahulu Tuhan itu bekerja, saudaraku, terbatas pribadi-pribadi. Yang pertama tentu pribadi Adam, tapi dia gagal, ya. Saudaraku, Tuhan lalu ambil yang namanya Habel. Tapi sudah lihat dari permulaan Habel muncul, sudah terjadi clash, peperangan. Jadi ingat, saudaraku, kita ini sedang dalam peperangan rohani. Ya. Oleh karena itu, hari ini kita berbicara tugas dasar orang pilihan Tuhan. Jadi Tuhan itu ingin supaya saudara mengerti, kita semua masing-masing punya tugas dasar. Dan ini harus kita kerjakan tugas ini. Ya, karena kita sudah menjadi kemahnya Tuhan. Base camp. Ya, semacam ini. Kalau sudah lihat perang di Syria, maka ada dua negara saya melihat sudah menginjakkan kakinya di situ, lalu membuat base camp militer, ya, sebagai tempat bercokol untuk melakukan penyerangan daerah-daerah lain. Nah, Tuhan base campnya itu bukan tempat kota atau apa, tapi manusia. Manusia inilah yang dihuni oleh Roh Kudus. Perhatikan, kudus. Jadi peperangan yang besar itu bukan peperangan fisik. Ya, orang Kristen, saudaraku, tidak dianjurkan untuk melakukan peperangan fisik. Tapi orang Kristen dianjurkan untuk memerangi kenajisan, ya, dosa, hal yang kotor bagi Allah. Itulah tugas kita. Karena itu disebut, saudaraku, orang-orang pilihan ini harus membangun yang disebut kemah suci. Jadi saudara, dirimu ini kemah sucinya Tuhan. Sudah dipilih oleh Tuhan sebagai kemah suci untuk bisa mempengaruhi orang-orang yang berada dalam kenajisan dosa, itu mereka berubah. Lihat sekarang ini, saudara, lihat fakta dalam hidup di dunia ini. Begitu banyak orang yang berubah perilaku. Ya, makin lama makin kita melihat kenajisan itu makin nyata. Dulu kalau orang menikah itu umumnya sudah umur mengerti seks. Sekarang ini dari anak-anak sudah diajari, ya, oleh iblis melalui orang-orang tentunya yang untuk menyebarkan kenajisan. Nah, inilah peperangan rohani. Jadi umat Kristen bukan melakukan peperangan fisik, tapi peperangan rohani. Untuk apa? Untuk mengalahkan yang namanya roh-roh kenajisan. Nah, ini tugas kita yang besar. Karena itu, Tuhan Sang Pencipta itu ada pencipta bumi. Mazmur 24 ayat pertama, mari kita bacakan bersama, semua bersuara, 2, 3. Mazmur Daud, Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi. Jadi jelas Tuhan ini yang empunya bumi. Kenapa? Karena dia yang menciptakan. Dia yang membuat. Jadi dia pemiliknya. Dan segala isinya.
Karena Tuhan yang mengucap, jadilah, jadilah, jadilah. Itu semua Tuhan. Jadi kita mesti mengerti, bumi ini seluruhnya termasuk kekayaannya berlian begitu banyak, emas, pertambangan di dalam perut bumi yang luar biasa. Itu semua miliknya Tuhan. Tapi manusia mengambil resources itu bukan untuk kebenaran, bukan untuk kekudusan, tapi justru untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Tuhan. Ya, dan itu yang membuat Tuhan sungguh marah. Karena itu sungguh perhatikan, bumi kita ini satu kali nanti akan dibakar oleh Tuhan. Nah, sebagai pemilik bumi, maka bumi ini ditetapkan Tuhan. Kalau orang merencanakan, dia punya kuasa, dia punya tujuan, menetapkan. Dan ditetapkan sebagai apa bumi ini? Sebagai tempat penyemaian. Anda tahu ya, tempat penyemaian itu artinya benih yang ditabur, lalu supaya satu itu bisa jadi banyak. Nah, itulah bumi kita ini. Jadi bumi ini tempat penyemaian benih ilahi. Karena itu Tuhan ingin supaya orang-orang kudus itu makin bertambah. Orang benar itu makin tambah, bukan makin kurang. Namanya penyemaian itu supaya tambah banyak. Dan inilah tugas kita, membawa orang-orang berdosa ke dalam gereja supaya mereka berubah, ya, dan supaya mereka dikuduskan oleh firman Tuhan dan oleh Roh Kudus. Supaya apa? Supaya mereka dibentuk menjadi serupa, segambar dengan Allah pencipta, yaitu Yesus. Itulah sebabnya waktu Allah menciptakan manusia, maka Allah berkata seperti ini dalam Kejadian 1 ayat 26. Sama kita bacakan 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ya, jelas ini dikatakan dengan tegas, baiklah kita. Kata kita berarti Allah kita itu bukan satu pribadi, tapi 3 pribadi yang menjadi satu. Jadi ini kata-kata ini penuh dengan arti teologis yang dalam. Ya, yang pertama yaitu Allah kita itu Allah Tritunggal. Dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi jelas Allah itu menciptakan manusia. Enggak ada teori Darwin berkata manusia itu dari monyet. Tidak. Tuhan kata manusia itu dicipta langsung serupa dengan Allah. Jadi tidak lewat evolusi seperti orang-orang pandai berkata. Karena mereka tidak mau mengakui Allah itu pencipta. Kita yang mengakui Allah itu pencipta, dia mencipta manusia mukanya ya seperti Allah. Jadi nanti kalau kita ketemu Allah, ya seperti kita ini. Tapi tentu dalam kemuliaan. Ya. Untuk apa manusia itu dicipta? Jelas ayat ini berkata supaya mereka berkuasa. Jadi atas bumi. Jadi Allah mencipta bumi, lalu mencipta manusia ditempatkan di situ untuk menjadi representatif dari Allah. Untuk menjadi perwakilan dari Tuhan. Supaya mereka nanti bisa berkembang biak, rupa Allah itu akan berkembang biak. Ya. Jadi bumi itu dimandatkan kepada manusia, yaitu Adam yang pertama. Cuma seorang
dia dikasih mandat. Ya. Tapi perhatikan, bumi yang dimandatkan ini kalau kita baca Alkitab, Kejadian 1 ayat 26, adalah bumi yang sudah direnovasi. Bumi yang diperbaiki oleh Allah. Mengapa bumi ini diperbaiki? Karena bumi ini pernah dirusak oleh iblis. Dan itu ditulis dalam Kejadian 1 ayat 2. Coba kita baca bagaimana modelnya bumi. 2, 3. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Bumi belum berbentuk. Masa Allah menciptakan sesuatu tidak punya form, tidak punya bentuk, ya, lalu kosong. Tadi dikatakan Tuhan mencipta bumi dan isinya, betul? Tadi kita sudah baca Mazmur 24 ayat 1. Tapi ayat ini berkata, menjadi kosong, gelap lagi. Ya, kenapa? Dan inilah karena dirusak oleh iblis. Kenapa dirusak? Nah, pertanyaan, kenapa dirusak? Karena Allah menyatakan yang pertama, Kejadian 1 ayat 1 berkata, ini pernyataanku, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi kalau Allah mencipta langit dan bumi, itu pasti baik. Ya, tapi dirusak. Kenapa dirusak? Nah, ini ada riwayatnya. Waktu dia mencipta pertama kali, Kejadian 1 ayat 1, malaikat-malaikat itu bersorak-sorak. Istilah anak Allah di dalam Alkitab, ya, itu sering juga diaplikasikan untuk malaikat. Nanti saudara baca itu dalam banyak kitab Ayub ditulis, ya. Jadi ada kata anak Allah itu malaikat. Jadi waktu Tuhan mencipta bumi ini dengan ucapan, jadi, ya. Lalu malaikat-malaikat melihat itu kagum. Mereka bertempik sorak, mereka bersorak-sorak. Wow, Tuhan dahsyat. Ya, seperti yang dikatakan dalam Ayub 38 ayat 4 dan 7. Mesti 4 sampai 7, tapi yang penting ayat 4 dan 7. Coba kita baca bersama dua ayat ini, 2, 3. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Ya, Tuhan tanya pada Ayub waktu dia komplain, maka Tuhan bertanya, Ayub, di mana kamu? Ya, saat aku mencipta. Kamu enggak ada tentunya. Ya. Dan waktu aku mencipta, meletakkan dasar bumi, malaikat-malaikat itu semua bersorak-sorak, anak-anak Allah. Ya. Jadi sudah direncanakan dari awal Tuhan mencipta bumi tentu dengan maksud. Kalau sebagai pribadi yang dahsyat, segala sesuatu yang dibuat mesti ada maksudnya. Seperti ini, mimbar ini. Untuk apa mimbar ini? Ya untuk jadi mimbar, untuk orang berbicara. Seperti ini, ada buku bisa saya berdiri persis, tapi mimbar ini tidak segini ya. Nah itu kan tidak kena maksudnya. Ya, mimbar itu bukan segini. Nah ini bukan mimbar. Tapi mimbar itu persis orang berdiri, ya jadi pembuat tentu merencanakan ini untuk apa. Begitu juga bumi, untuk apa? Tuhan merencanakan untuk tempat penyemaian, untuk tempat multiplikasi manusia yang punya rupa dan gambar Allah.
Itu rencananya. Jadi saudara mesti mengerti ya, Tuhan bikin bumi ini bukan ya asal diisi manusia. Tapi dia punya rencana. Untuk apa? Untuk menjadi tempat multiplikasi, penyemaian. Supaya dari satu muncul yang lain. Yang orang kudus. Itu kuncinya, orang kudus. Penyemaian orang kudus. Nah, lalu dalam Mazmur 8 ayat 5 sampai 7, Tuhan memberitahu manusia itu bagaimana, ya. Modelnya apa? Coba kita baca Mazmur 8, buka Alkitab Anda, ayat 5 sampai 7. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Engkau membuatnya hampir sama seperti Allah. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Memakotai dengan kemuliaan dan hormat. Terus. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Segala-galanya, ya, kau letakkan di bawah kakinya. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya. Jadi, manusia adalah makhluk yang Tuhan cipta seperti Allah, ya, cuma sedikit lebih rendah, dikatakan hampir sama dengan Allah, dan mempunyai kuasa atas semua yang lain, termasuk malaikat. Nah, berita inilah yang membuat kaget iblis sebelum manusia dicipta. Jadi waktu Tuhan mencipta manusia, bumi, mereka tempik sorak. Wow, dahsyat Allah. Lalu Tuhan kasih tahu bahwa bumi ini nanti akan diisi manusia. Dan Tuhan punya rencana bahwa manusia itu nanti akan diangkat oleh Tuhan, mulia, hampir sama dengan Allah. Untuk menguasai seluruh apa yang Tuhan sudah buat, termasuk malaikat. Ini berita ini sangat membuat syok iblis. Dulu saya enggak punya pengertian ini, ya. Tapi Tuhan bisa memberikan ini. Oh, gitu toh. Jadi waktu itu syok iblis tentu. Loh, hah? Gimana? Kami kan dicipta lebih dulu. Ini kok manusia mau dibuat lebih tinggi dari kami dan memerintah kami. Wah. Lalu iblis ini mulai mengadakan ya bisik-bisik sama malaikat-malaikat lain. Wah, Allah ini enggak adil. Yuk kita lawan rencana ini. Kita berontak. Karena itu begitu Hawa dibentuk, perhatikan ya. Tadi saya ketik sebetulnya begitu Adam dan Hawa dicipta, tapi Tuhan memberitahu bukan. Bukan waktu Adam dan Hawa dicipta, tapi waktu Hawa dibentuk, selesai dibentuk. Ya, iblis langsung serang. Karena ada selang. Ya, Adam itu dijadikan lebih dulu, jadi dia dulu sendirian, Adam itu. Lalu dia mendapat perintah dari Allah. Ini. Ya, lalu harus mengusahakan tanah. Perintahnya apa? Memberi nama kepada semua tanaman dan binatang. Wih, bayangin kerjaan Adam waktu itu, coba saudara dikasih untuk memberi nama, ya, 1 juta binatang. Nanti kan kehabisan.
cari nama saja. Betul? Jadi Adam ini waktu itu sudah mengerjakan itu. Nama-nama ya, lalu disuruh mengusahakan tanah. Setelah itu kata Tuhan, Tuhan kasihan karena Adam cuma sendiri. Ya. Lalu Tuhan berkata, aku akan membuat penolong bagi Adam. Dan supaya nanti mereka bisa berkembang biak. Karena itu lalu Hawa dibentuk. Nah, iblis yang sudah dengar, oh ini tempat untuk 2 orang hadir, nanti bisa banyak ini karena manusia beda dengan malaikat. Apa bedanya? Kalau malaikat itu sekali dibentuk, yaitu jumlahnya sekian. Tidak bisa bertambah. Tapi manusia cuma 2, tapi berkembang biak. Nah, ya. Dan diberi kuasa untuk nanti menguasai malaikat. Karena itu nanti saudara baca dalam 1 Korintus, Paulus berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu orang-orang percaya, orang yang nanti masuk surga, kita akan menghakimi malaikat kita. Jadi kita ini diberi otoritas yang tinggi. Karena itu begitu Hawa dibentuk, dan saya pikir ya, Adam itu belum menceritakan komplit. Begitu Hawa dibentuk, saya kira secepat itu ya, malaikat iblis itu langsung nyerang kepada Hawa. Yang mungkin, saya nggak tahu, mungkin belum diberitahu oleh Adam bahwa tidak boleh makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Mungkin begitu. Tapi waktu Adam datang ke tempat itu, diajak Hawa, lihat 2 pohon ini, siapa yang digoda? Hawa, betul? Karena Hawa mungkin menurut saya, mungkin belum mendengar sendiri dari Tuhan, bukan? Siapa yang mendengar sendiri dari Tuhan? Adam. Kamu jangan makan itu. Buah itu. Jadi waktu digoda, salahnya Adam apa? Diam saja. Mestinya begitu si setan ngomong, ini loh kamu makan ini, nanti jadi seperti Allah. Mestinya bengok gitu ya Adam. Enggak gitu. Mestinya kan gitu. Karena Alkitab menuliskan Adam ada di situ. Tapi Adam diam saja. Rupanya dia juga kepingin. Makan buah itu kok lain dari yang lain gitu loh. Ini kok bagus. Ya, padahal yang Tuhan kata semua buah boleh, cuma satu ini enggak boleh. Nah, Anda juga begitu ya. Seringkali kita itu ingin sesuatu yang dilarang. Sebab ada pepatah, ya, tebu curian itu apa? Manis rasanya. Loh. Nah, kalau beli, apa enggak manis toh? Ya manis. Tapi kan ada pepatah sampai begitu ya, tebu curian itu manis rasanya. Ya. Dulu anak-anak, ya kita juga anak-anak, ada trik lewat gitu ya, ada banyak tebu ya didudut satu lah. Ya. Terus dimakan, wah enak gitu. Ya. Halo, saya dulu waktu lewat rumahnya orang, terus ada mangga, ya pernah melempari mangga. Gitu. Kalau dapat itu rasanya, waduh enak gitu ya. Padahal ya agak kecut gitu. Tapi, wah itu kepingin itu. Orang harus sudah kepingin, dipuaskan itu rasanya lain. Cucu saya masak gitu ya. Masak terus gimana enak?
enak. Padahal saya makan ya gak enak. Tapi karena dia kepingin masak-masak, ya kalau ditanya enak. Ya, saudara, begitu Hawa dibentuk, iblis langsung menggoda. Pintar iblis itu, dia tidak membuang kesempatan. Nah ini kita mesti mengerti, cara iblis bekerja itu, wah cepat. Dia cari peluang. Karena itu kita mesti menerima yang benar ya. Kita ini diberi oleh Tuhan yang benar dan kita mesti terima yang benar ini. Yang benar apa? Yaitu bumi ini telah dimandatkan kepada manusia. Ini masih berlaku mandat ini. Tapi sekarang sudah diambil alih. Oleh siapa? Oleh iblis. Kenapa? Ya karena Adam menjual. Jadi otoritas Adam itu hanya ditukar dengan buah itu. Padahal dia tidak menjadi seperti Allah. Itu tipuan iblis. Nah sekarang bumi ini menjadi milik siapa? Jadi miliknya iblis. Jadi perhatikan ya, bumi di mana Allah tadi merencanakan sebagai tempat penyemaian manusia supaya muncul manusia-manusia yang kudus, tidak terjadi. Karena apa? Adam jatuh. Lalu bumi dikuasai oleh iblis. Nah, mari kita baca apa yang dikatakan 1 Yohanes 5 ayat 19 sampai 21. Mari kita bacakan sama-sama 2, 3. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ya. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Nah, diakhiri dengan kata anak-anakku, waspadalah dengan berhala. Ya, tapi dua kata tadi dikatakan kita tahu apa? Yang pertama dikatakan kita tahu kita ini berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Kita tahu, bumi kita ini berada di bawah kuasa si jahat. Jadi kita mesti mengerti ini. Karena itu kita ini sedang berhadapan dengan atmosfer bumi yang penuh roh jahat. Kita mesti tahu ini. Ya. Tapi jangan takut. Ayat ini berkata, kita tahu juga bahwa Anak Allah telah datang dan mengaruniakan kepada kita apa? Pengertian yang benar. Jadi melalui pengertian yang benar kita nggak bisa ditipu. Nah karena itu kalau saudara mau menjadi orang Kristen yang baik, bukan cuma datang dengar, tapi untuk ngerti firman. Banyak orang menjadi Kristen, tapi banyak yang nggak ngerti rencana Allah. Kalau nggak ngerti rencana Allah, ya ditipu. Karena itu saya harap sudah rajinlah baca Alkitab dan ngerti, oh gini. Apalagi Bible study ini, ngerti, oh gitu toh. Oh alurnya gitu toh. Kita itu ngerti rencana Allah. Saya dulu juga tidak begitu mengerti, tapi saya belajar mendengar dari pendeta-pendeta. Lalu saya ngerti. Lalu Tuhan kasih tambah. Sebab Tuhan berkata kepada orang yang mempunyai akan ditambahi. Jadi kalau saudara nggak ngerti-ngerti, justru diambil oleh Tuhan. Tapi kalau kita mau belajar, Tuhan tambahi.
Tuhan tambahin supaya kita makin mengerti. Mengerti apa? Yang benar. Ini tujuan PA. Supaya saudara datang ini ngerti. Oh gitu toh. Ya, bahwa Tuhan Yesus anak Allah datang untuk menebus memang. Tapi ada hal yang berikut yang penting. Memberi pengertian. Supaya kita ini kenal. Saya dulu pakai arloji. Pemberian mama. SMA naik dari kelas 2 ke kelas 3. Mama janji kalau kamu naik tak kasih arloji. Bayangin ya, sekarang anak-anak kecil enggak ngerti jam ya dikasih arloji. Baca aja belum ngerti. Dulu untuk pakai jam itu nunggu naik kelas. Dan SMA baru dikasih. Ya, saudara. Tapi setelah jadi pendeta tetap saya pakai loh. Tapi satu kali jatuh. Jatuh. Karena pakai begitu merucut ya, orang Jawa bilang merucut keluar jatuh. Lalu apa lepas semua angka-angkanya. Saya bawa ke toko dan mereka berkata, ini palsu. Nah, palsu. Nah sekian tahun di tangan saya berapa tahun itu? Mungkin ada 8 tahun, tidak ganti-ganti. Ya, palsu. Wih, made in Hong Kong. Loh, di belakangnya ada tulis made in Swiss. Ingat, iblis itu pemalsu. Saya tulis ini, hati-hati, penguasa palsu iblis. Tuhan itu mau mendirikan kerajaan kebenaran. Ini harus kita ngerti. Segala yang enggak benar akan Allah habiskan. Karena itu kalau kita sekarang menjadi orang Kristen masih terus enggak mau benar, wah nanti kalau Tuhan datang sudah habis saudara. Ya, saudara akan dihukum kekal. Kita mesti serius terus. Kita ini dididik untuk benar, untuk kudus. Hati-hati dengan penguasa palsu iblis ini yang menipu dengan apa? Berhala. Dikatakan di sini, awas ya, anak-anakku waspadalah terhadap segala ya. Jadi kita ini mesti percaya dan sedia dididik. Tapi juga waspada terhadap segala berhala. Apa itu berhala? Berhala itu sesuatu yang kita idolakan. Idolakan. Jadi saya harap saudara jangan sampai saudara ada sesuatu yang engkau tempatkan lebih tinggi dari Tuhan. Banyak orang menempatkan ceritanya terus tentang bintang film. Nah, idolanya bintang film. Jadi idola ini bisa benda-benda ciptaan Tuhan. Orang-orang di Timur Tengah itu biasanya lihat matahari. Waduh, matahari ini kok terus bersinar. Ini pasti ada kuasa, ini ada dewanya di situ. Karena itu mereka menyembah matahari. Itu dewa matahari itu disembah oleh orang Mesir zaman dulu. Sampai sekarang orang Indian juga masih menghargai matahari itu sebagai dewa paling hebat. Karena itu kadang-kadang mereka memberikan hidupnya kepada matahari. Dengan apa? Dengan melihat matahari. Saya melihat ada orang pakai kait ini, dilukai, pakai tali, bawa pohon bersedia gini. Sambil melihat matahari, sembah pada matahari. Darah ngucur. Akhirnya apa? Buta melihat matahari. Ya, coba saudara melihat matahari. Setengah jam, buta matamu. Jangankan setengah jam. Belum setengah jam sudah buta. Tapi mereka persembahkan hidupnya. Jadi benda-benda ciptaan Tuhan, matahari, bulan, bintang, dan mungkin binatang juga disembah.
Ada benda-benda ciptaan manusia disembah, patung dan sebagainya. Ya. Lalu Tuhan beritahu, ada lagi berhala itu, kekayaan, mamon. Ada lagi, bukan bentuk benda. Ini yang bahaya, keinginan, insight dalam kita. Jadi bukan bentuk benda, bukan. Berhala itu enggak ada apa-apanya, tapi keinginanmu. Coba kita baca Kolose 3 ayat 5, sama-sama, 2, 3. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Nah, perhatikan, keserakahan sama dengan penyembahan berhala. Nah, keserakahan itu apa? Itu soal hati. Jadi berhala itu belum tentu benda yang kelihatan, belum tentu uangnya yang kelihatan, tapi hatimu itu. Begitu engkau sudah serakah, ada keinginan, itu sudah penyembahan berhala. Karena itu saya katakan begitu banyak orang misalnya sudah keinginan seks untuk orang lain, bukan istrimu, itu berhala. Jadi keinginan-keinginan kita yang salah di mata Tuhan bisa menjadi berhala, menjadi pujaan. Ya. Nah karena itu Tuhan mau sekarang merekrut orang-orang yang percaya kepadanya, yang lebih dulu dilepaskan oleh Tuhan dari kuasa setan ini. Dengan apa? Dengan memberikan mereka kuasa. Dan bukan hanya untuk melepaskan diri, tapi juga untuk melepaskan orang lain. Jadi kita dilepaskan, lalu diberi kuasa untuk apa? Mengusir setan. Caranya bagaimana? Ini caranya. Caranya Tuhan memanggil. Kemudian memilih. Lalu menetapkan. Nah ini ada kata yang penting. Nanti kita kupas. Poieo. Nah dulu para rasul Tuhan panggil. Lalu Tuhan pilih. Sekarang kita, orang percaya, kita dipanggil oleh Tuhan. Nah, banyak orang dipanggil kata Tuhan, tapi sedikit yang dipilih. Saudara mau menjadi orang Kristen saja atau menjadi orang pilihan Allah? Nah, ini mesti keinginan kita. Apa toh kalau begitu supaya aku bisa jadi orang pilihan Allah? Yuk, mari kita baca Markus 3 ayat 13 sampai 15 sama-sama 2 3. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit, ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Iya, ia memanggil, lalu ia menetapkan. Nah ini sama dengan memilih ya. Ini tak tetapkan kamu untuk melakukan ini. Ya. Jadi perhatikan lebih dulu memanggil, menetapkan, memilih untuk apa? Yang pertama untuk menyertai dia. Lalu kedua untuk memberitakan Injil. Ketiga untuk apa? Mengusir setan. Ini urutannya, ini urutan prioritas. Ya. Jadi Tuhan itu memanggil kita menjadi orang percaya, maka prioritas pertama adalah untuk menyertai. Karena itu saya katakan, kalau saudara menjadi orang Kristen, harus ini diprioritaskan. Yaitu menyertai Tuhan. Dan Allah kita mempunyai karakteristik
kudus, terang. Bisa nggak sih? Terang lalu gelap bisa jalan sama-sama? Nggak bisa. Terang ya mesti dengan terang. Kudus dengan kudus. Nah ini kita mesti menyertai. Ini prioritas panggilan. Ingat ya. Jangan sampai kita, prioritas saya berkhotbah. Prioritas saya melayani orang lain. Mendoakan supaya sembuh, ngusir setan. Enggak. Itu bukan prioritas. Prioritasnya saudara dipanggil untuk menyertai Tuhan. Karena itu menyertai, yang terus menyertai saya sekarang, itu bukan mama dan bukan anak. Betul? Yang menyertai siapa? Istri. Mama enggak nyertai saya. Dulu sekolah aja sudah pisah. Ya, saya banyak sekolah, sehingga saya juga meninggalkan mama. Ya, lalu mama mati, ya itu pisah. Ya, begitu anak setelah besar, pisah. Tapi siapa yang menyertai saya? Istri, mempelai. Karena itu Tuhan ingin saudara itu seperti itu. Mempelai, apa itu mempelai? Mempunyai hubungan yang intim, terbuka. Ya, apa yang saya tahu, istri saya juga mesti tahu. Karena itu di rumah, handphone apa, ya saya taruh aja. Dia mau buka handphone saya, enggak masalah. Tapi kalau ada orang yang sudah mau dilihat handphone, bertengkar, itu pasti ada sesuatu. Enggak terbuka, betul? Ya namanya suami dan istri seperti Tuhan dulu mengatakan Adam dan Hawa keduanya telanjang, artinya terbuka, tapi mereka tidak malu. Ya, nah kita mesti begitu, ya, supaya tercapai tujuan tertinggi, ya apa? Tujuan Allah tertinggi apa? Supaya saudara itu menjadi satu dengan Yesus. Itu top. Menyertai. Nah ini digambarkan Tuhan seperti kepala dengan tubuh. Gandeng. Ada yang kepalanya enggak dibawa ini? Ada. Ada yang tubuhnya enggak dibawa, ditinggal di rumah? Enggak ada. Kepala dan tubuh mesti gandeng terus. Betul? Seperti itu. Tuhan itu kepala, kita tubuh. Ya. Nah, jadi untuk menjadi orang-orang pilihan yang berkualitas. Tadi Tuhan memanggil, lalu apa? Menetapkan. Nah, kata menetapkan itu dalam bahasa Grekanya Yunani berkata poieo. Apa itu menetapkan? Mengisi dengan kualitas. Ya, kualitas itu poios. Jadi poio itu ada kata hubungannya dengan kualitas. Tuhan itu memanggil saudara, lalu dia mau isi saudara dengan kualitas. Itulah yang disebut oleh Tuhan dalam Matius 4 ayat 19. Kita baca, ya. Seperti yang tulisan di bawah, semua membacakan. 2, 3. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Kamu akan kujadikan, poieo. Ya, artinya kamu akan kujadikan orang yang punya kualitas. Amin. Karena itu saudara yang suka dengar PA, kualitas nanti saudara berubah. Saya harap begitu. Ya, mental saudara berubah. Nanti tidak lagi penuh dengan ketakutan, tidak galau. Nah itu artinya kualitasnya masih jelek tuh. Nanti saudara penuh dengan damai sejahtera, itu orang kualitas. Tenang, ya, lemah lembut. Hari Minggu
yang lalu kita dengar lemah lembut dan tentram. Ya, meek and quiet spirit. Jadi jiwamu itu tentram. Nah itu kualitas. Kita di tengah dunia yang kacau, tapi kita bisa tentram. Seperti Yesus, ombak, murid-muridnya jerat-jerat, dia lagi apa? Tidur. Bayangin loh, goyang gini, goyang dia tidur. Waduh, Tuhan bisa rest. Itu tanda Tuhan tidak tergantung dengan sikon. Ya, dan untuk dijadikan, saudara mesti seperti ini. Ini lihat ini, yang sebelah kiri ini lempung ya. Ini duniawi. Lalu akan dijadikan, nah kalau sudah mau jadi seperti itu nanti. Setelah begini, nanti dibakar, betul? Karena tanah itu kalau sudah dibakar nanti kalau sudah sampai 400, 500, 600 merah berubah dari hitam jadi merah. Tapi kalau terus diteruskan sampai 800, 1000 derajat, 1200 derajat berubah lagi putih. Loh. Dari hitam bisa jadi putih. Itu namanya kualitas. Saudara juga begitu ya, ini prosesku. Saudara akan diproses oleh Tuhan supaya saudara menjadi orang yang punya kualitas. Puji nama Tuhan. Nah, adakah Anda berminat untuk dijadikan orang pilihannya? Ya, kalau Anda dipilih oleh Tuhan, Tuhan mau kerjasama. Untuk apa? Untuk menjadikan orang lain yang duniawi menjadi sorgawi. Ini tugas kita. Karena itu saya harap saudara itu menularkan yang baik. Di dunia ini bukan menularkan yang baik, yang jelek-jelek ditularkan. Bahkan jahat lagi kalau orang sakit, ya AIDS, HIV, dia sengaja nyuntik dirinya, lalu kan ada sudah baksil, disuntik orang lain. Kadang-kadang bioskop itu dikasih jarum, suntikan. Orang duduk, nah sudah kena tuh. HIV. Jahat ya. Karena dia merasa, kok aku tok yang sakit. Biar yang lain juga sakit. Bukan menularkan yang baik, menularkan yang jahat. Ngajari, nyopet, ada sekolah copet. Ngajari merampok dan sebagainya. Ya, ngajari untuk membunuh orang lain dengan ilmu. Itu kan jahat. Tapi kita harus menjadikan orang lain ini untuk bisa berubah dari duniawi jadi sorgawi. Untuk itu saudara mesti siapkan waktu. Kalau mau diisi dengan kualitas, sediakan waktu. Ya seperti ini, PA ini. Saya katakan, saudara datang minggu, beda toh. Kalau PA ini saya perinci, supaya saudara tahu alurnya. Supaya saudara ngerti, oh gitu toh. Sehingga saudara enggak mudah ditipu. Karena itu ajak teman-teman saudaraku yang ya Kristen-Kristen umum gitu. Yang cuma dipanggil, tapi bukan dipilih. Tuhan itu pilih orang kalau nanti diisi dengan kualitas hidup yang sorgawi. Nah, orang-orang pilihan inilah yang dilambangkan dalam kemah suci atau tabernakel sebagai kayu penaga. Ini salah satu kayu dari sekian, tidak tahu berapa macam kayu di dunia ini. Tuhan pilih satu, cuma satu, kayu penaga. Tentu ada sesuatu. Kenapa kok kayu ini? Ya, sudah saya terangkan minggu-minggu lalu, kayu ini keras, lalu tahan hama. Di dalam kayu ini ada zat menolak hama. Jadi enggak mungkin rapuh
Tidak akan. Ya, ini sifat kayunya. Nah, sudah melihat, saudaraku, tadi saya katakan awal bahwa Tuhan itu merencanakan membuat yang namanya kemah suci. Dulu seperti ini, kemah sucinya, tabernakel ini. Nah, ini replika dari sorga. Karena Musa melihat sorga, lalu disuruh membuat. Kamu membuat replikanya kecil. Dan kamu adakan ibadah di sini. Zaman itu. Dan ada yang paling dasar dari tabernakel ini, alat paling bawah ini adalah ini. Mezbah korban bakaran. Ya, jadi kita mempunyai tugas ini kayu ya. Kayu tapi nanti dilapis emas. Nah, itu namanya tadi katakan diisi dengan kualitas. Jadi bukan lagi kayu biasa, tapi dilapis emas. Saya percaya, saudara yang mau menjadi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan nanti akan diliputi dengan kemuliaan ilahi hidupmu. Kelihatan dari wajah saudara nanti. Ya, kemuliaan ilahi seperti Musa. Dia diliputi oleh kemuliaan ilahi. Wajahnya bersinar. Ya. Nah, orang-orang pilihan Tuhan sebagaimana kayu penaga, itu kayu pilihan yang dipakai dalam kemah suci adalah mereka yang mau menanggapi panggilan Tuhan untuk hidup kudus. Mau enggak? Kudus artinya saudara mesti pisah. Saudara mesti keluar. Karena itu yang disebut gereja, eklesia itu adalah orang yang dipanggil keluar. Saudara mesti out. Kamu mesti keluar dari lingkungan yang enggak benar. Dari ngomong-ngomong gosip, keluar. Dari cerita-cerita yang enggak betul, keluar. Dari teman-temanmu yang enggak betul, kamu mesti keluar. Berani. Jadi dulu, ya, saudara kami, Alan itu, dia dulu kumpulannya dengan orang-orang ya semua yang gelap. Ya. Tanya sama saya, Om, gimana menjadi orang Kristen? Saya bilang kalau kamu tidak keluar dari lingkunganmu, kamu nggak bisa. Harus berani. Waduh, nanti kehilangan kawan. Tidak, saya bilang. Nanti ada kawan baru yang beda. Jadi kita masih berani meninggalkan. Seperti 1 Petrus 1 ayat 15-16, sama-sama bersuara. 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Iya, kamu mesti kudus, kamu mesti keluar. Ya, dan kayu penaga ini diperoleh oleh orang Israel. Kapan? Bukan di Mesir, tapi setelah mereka keluar dari Mesir. Dan mereka dituntun oleh tiang awan, tiang api. Lalu mereka menemukan kayu penaga. Dan Tuhan kata, ini kayu sitim yang akan aku pakai dalam kemah suci. Ini menunjukkan satu bayangan, ya. Memang apa yang dilakukan oleh orang Israel itu merupakan satu bayangan untuk gereja. Misalnya keluar dari Mesir, baru keluar dari dunia. Mereka bikin kemah suci, sekarang kita tidak perlu bikin kemah suci. Tapi kata Tuhan, tubuhmu itu kemah suci. Nah, ini yang realita. Ya. Tadi tabernakel itu bayangan saja. Kata Tuhan itu bayangan sorga. Tapi apa? Ya dirimu ini. Allah bertahta itu sorga. Nah sekarang saudara belum realitanya penuh. Tapi saudara bisa ngincipi, incip sorga. Karena itu saudara yang sudah
masuk dalam doa dengan Roh Kudusku, bisa merasakan, aduh, kok tenang ya, enak gitu. Nah itu loh. Nah ini kita bisa alami. Kalau sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, waduh, damai. Sama seperti orang minum ekstasi itu. Plong, lalu waduh. Bisa enggak mikir semua, tadinya udah stres gitu ya. Minum pil ekstasi, waduh. Mana bisa ketawa-ketawa sih. Pil koplo ya. Tambah musik, dangdung. Wah seneng ya bukan main. Tapi habis pil koplonya, ya koplok. Ya, tapi kita tidak. Ya, kita ngalami spiritual. Keluar dari Mesir berarti kita harus rela meninggalkan hal duniawi. Mau enggak? Karena itu kalau orang lain lihat ini, lihat tontonan yang nyerempet bahaya, saudara berkata no. Ya, saya sudah nggak pernah masuk bioskop misalnya. Walaupun ditulis cerita Musa keluar dari membelah laut gambarannya. Nanti kalau sudah lihat Musa, bukan itu yang banyak diterangkan. Apa? Waktu mereka sembahyang menyembah lembu emas. Wah itu yang lalu pakaian-pakaian seronok mulai metu. Samson and Delilah. Wah lagi itu. Itu yang diceritakan panjang, betul enggak? Godaan. Lalu apa sih? Merangsang kita. Betul enggak? Makanya hati-hati, tontonan-tontonan pun itu bisa merusak kita, rohani kita. Come out. Kamu sih, enggak. Sinetron Korea, sekarang orang sinetron Korea. Halo? Kalau sudah begitu TV-nya gimana? Dimatikan apa matanya melotot? Ini mau apa enggak gitu. Kalau kita mau menjadi orang pilihan Tuhan, kita mesti tinggalkan yang duniawi. Saudara dibuai begitu nanti bisa berhalusinasi. Jatuh dalam dosa. Faktanya memang begitu. Ya, saudara mesti dipimpin oleh Roh Kudusku supaya perjalanan kita ini menuju kepada sorgawi. Ya, kita mau datang kepada Tuhan. Kita berkata, Tuhan,